Adi, Pak Direktur. Pada kesempatan ini kita mengadakan podcast tentang nyeri, ya. Yeah. Karena tujuan kita itu sebetulnya semboyan Jepara bebas nyeri. Ya. Jepara bebas nyeri. Jadi yang disebut nyeri itu sebetulnya pengalaman yang tidak menyenangkan. Pengalaman emosional, pengalaman sensorik yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena akan terjadi kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan? Kerusakan jaringan itu nyeri. Jadi nyeri itu memang sebetulnya diperlukan juga oleh tubuh kita karena sebagai sign, sebagai alarm bahwa tubuh kita akan terjadi cedera, terjadi kerusakan sehingga timbul nyeri. Nah, sehingga dengan nyeri itu kita akan aware, oh kenapa toh kok nyeri? Makanya kita aware. Jadi nyeri itu diperlukan juga sebagai alarm untuk kita. Yang kedua nyeri itu jenisnya banyak sekali, ada nyeri tajam, nyeri tumpul, nyeri akut. Nyeri akut itu maksudnya nyeri yang mendadak. Nyeri yang mendadak. Ya. Itu terjadi di mana dok biasanya? Terjadi tiba-tiba mungkin karena trauma, karena benturan, ya, atau teriris, terbentur, itu nyeri. Radang yang tiba-tiba itu nyeri. Lah nyeri itu kalau tidak ditata laksana dengan cepat, tepat. Baik. Maka akan menjadi nyeri kronis. Nyeri kronis nyeri yang menetap. Dia lebih dari 3 bulan nyeri. Ya. Kalau sudah terjadi nyeri kronis itu agak berat karena apa? Faktor psikologis ikut bermain di situ. Iya, ADL, aktivitas kehidupan sehari-hari juga akan terganggu. Ya, kadang-kadang kenapa disebut misteri? Kadang-kadang sumber nyeri itu tempatnya berbeda. Tempatnya berbeda, di mana saja bisa merasakan. Misalkan gini, sumber nyerinya ada di punggung bawah, sarafnya tercepit, ya sumbernya di sana. Tapi nyerinya menjalar sampai ke kaki, sampai ke bawah, kadang sampai ke telapak kaki. Nah kalau kita tidak mendiagnosa dengan tepat, yang diobati ya kakinya terus, padahal sumbernya ada di punggung tadi bawah. Ya, bagian bawah ya. Dokter, kalau Dokter Pul tadi bilang nyeri itu alarm sebenarnya buat tubuh kita begitu. Nah, apa yang harus dilakukan ini oleh masyarakat ketika mengalami nyeri? Berarti kan nyeri tidak boleh disepelekan ya. Iya, betul. Karena Dokter Pul tadi sebutkan ternyata berbahaya banget begitu. Bagaimana penanggulangan awal ketika terjadi nyeri? Atau kita abaikan saja, ini mah biasa, ini mah pasti penyakit rematik lah kalau orang-orang tua bilang seperti itu. Biasanya gini, kalau nyeri awal pada orang awam boleh minum obat yang paling aman. Obat yang paling aman itu apa? Apa dok? Paracetamol. Paracetamol. Panadol. Itu obat anti nyeri yang aman, murah. Ya, gampang didapatkan. Ya, di apotek, di warung-warung itu banyak. Namanya Panadol. Baik. Atau yang 500 mili, kalau nyerinya agak yang 600 mili yang forte. Nah, itu bisa diminum. Apabila minum itu masih nyeri, lah monggo bisa datang ke RSI Sultan Hadirin. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong. Di sini nanti akan dievaluasi pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah, kalau sudah ketemu baru nanti. Jadi kita punya tim nyeri sebetulnya. Tim nyeri terdiri dari dokter saraf, dokter orto, dokter rehab medik sendiri. Nah itu nanti dokter penyakit dalam juga. Nah itu nanti berkolaborasi komprehensif menangani itu. Baik dok. Kalau salah penanganan untuk mengatasi nyeri, ada nggak resiko hingga hal fatal terjadi? Resikonya ya misalnya gini, kalau nyeri itu kita abaikan, padahal nyeri itu alarm terjadi kerusakan jaringan. Kadang manusia kan ambang nyerinya beda-beda aja. Ada yang nyerinya tingkat 8 tapi dia masih bisa aktif. Bisa aktif. Lah itu kadang-kadang bahayanya seperti itu. Jadi kerusakan jaringannya akan semakin bertambah. Semakin bertambah. Iya, gitu.
Jadi memang kalau nyeri ya monggo pengobatan sendiri dulu tadi dengan paracetamol. Dengan tidak paracetamol sembuh, tadi ya. monggo tidak ke RSI. Di sini kita siap ya ada klinik nyeri. Klinik nyeri. Iya. Ini sudah berapa lama ini RSI? Klinik nyeri ini kita canangkan pada waktu ulang tahun ini. Yang ke-36? Iya. Oh, sekali lagi tepuk tangan dong. Karena ini membaca bahwa masyarakat ternyata banyak juga yang terkena nyeri ya. Banyak sekali, makanya kan tujuan kita Jepara bebas nyeri. Nah, kalau bisa insya Allah. Jepara bebas nyeri. Oke dok, apalagi aktivitas anak-anak zaman sekarang ya dok ya, suka main gadget, kemudian juga banyak staff juga yang sekarang melakukan aktivitasnya dengan di depan komputer, duduk lama, itu pun juga bisa berpengaruh dok? Iya sangat berpengaruh, jadi kita harus paham bagaimana proper body mechanic. Proper body mechanic itu posisi yang benar pada waktu aktivitas. Ya, misalkan pada waktu duduk ada posisi yang benar seperti apa. Pada waktu tidur bantalnya harus ditaruh di mana untuk mengurangi nyeri. Nah, itu nanti bisa konsultasi ke bagian rehabilitasi medik RSI Sultan Hadirih. Datang aja gitu ya. Jadi dok, menurut dokter Mul, mitos apa fakta nyeri itu hanya dialami oleh orang tua atau usia-usia lanjut? Sebetulnya nyeri ya tidak mengenal usia. Nyeri tidak mengenal usia ya? Mulai dari bayi itu nyeri, sayangnya dia menangis. Menangis berarti ada sesuatu, something wrong pada bayi itu. Lah kita evaluasi. Jadi mulai anak-anak sampai dewasa, sampai orang tua pun nyeri itu masih tetap ada. Baik, terima kasih banyak Dokter Mul, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dokter Mul. Simak baik-baik ya, nanti ada pertanyaan dari Dokter Mul, siapa tahu 6 gift melayang untuk Anda pagi hari ini. Iya, untuk Sobat Sehat RSI, kali ini juga ada Bapak Edi Sujatmiko, Esos MMMH. Pak Ketua ini banyak sekali aktivitasnya, hobinya sudah di-spill tadi, suka olahraga, pingpong, terus kemudian bersepeda, dan masih banyak lagi aktivitasnya ini Bapak. Nah saya yakin ini dari aktivitas banyak yang telah Bapak lakukan, ada pengalaman nggak sih Pak terkena nyeri? Pak Ketua bisa terkena nyeri nggak ya? Gitu. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa para sahabat RSI Jepara yang kami hormati, para yayasan, ini hadir ada Pak Nurholis, ada Pak Edi, Bu Mukti, Pak Kus, semuanya hadir, dan termasuk juga karyawati, dan ini juga ada Pak PLT Direktur dan Pak Dr. Mul. Dan saya tentunya dalam aktivitas sehari-hari itu saya tuh supaya podcast ini santai ya. Saya kadang sering nyepeda, Pak. Nah, nyepeda itu sampai mungkin dari daratan yang rendah sampai yang tinggi. Kalau turun dari gunung saya itu kadang nyeri banget, Pak. Oh ngeri ya, bukan nyeri ya. Oh ternyata ngeri ya, bukan nyeri. Dan nggak tegang gitu ya. Jadi ternyata setiap manusia itu mengalami nyeri Pak ya. Terus itu nyeri itu pengobatannya pertama tadi paling gampang itu anti nyeri, yaitu paracetamol itu Pak ya, penghilang rasa sakit itu paling Panadol itu. Lah kadang kalau kita punya pinjol yang banyak, itu katanya obat yang paling utama itu kalau supaya tidak ditagih itu minum Panadol Pak. Yang lupa banyak, hutangnya. yang banyak ya. Nah, karena itu penghilang ngeri. Nah, oke. Baik. Jadi ini sudah serius, ini saya tadi kan agak guyon supaya santai ya. Iya. Jadi nyeri dan ngeri itu lain. Tapi kalau nyeri berkelanjutan dok, itu lama-lama jadi ngeri ya dok ya. Betul. Iya, jadi nyeri dan ngeri ternyata ada ada hubungannya. ada hubungannya. Saya ya memang ini tadi benar yang disampaikan oleh Pak Dr. Mul bahwa masyarakat tuh hampir setiap mungkin mengalami nyeri tadi. Tapi cuma itu tidak ada yang respon, ada yang tidak. Dianggap itu biasa. Iya betul. Nah, nyeri, geringgingen itu kan, kebas itu kan hampir seiring karena itu sarapnya yang kena ya kalau nggak salah. Nah ini hampir setiap manusia tuh bisa. Duduk tadi katakan, makanya saya juga teringat. Kalau ahli dokter itu gini, duduk itu harus kalau umur 40 kudu telep madep ke sini, ojo ngatek ngene gitu kan. Ya betul dok. Nah ini saya melihat dari belajar dari medsos. Apalagi pingpong dok ya, pingpong itu resiko nyeri banyak.
Karena ngambil misalkan posisi back diambil kanan ya, itu jadi nyeri dan ngeri. Nah itu jadinya, awal kali jatuh lah. Ini termasuk teman-teman saya sepeda itu banyak. Nah inilah saya sebagai ketua yayasan, saya menyambut baik dengan ide membuka klinik nyeri. Nah ini bagus, luar biasa RSI. Dan di ulang tahun ke-36 ini baru kita terbuka, baru kita melihat dari saat ini masih pada Pak PLT Direktur dan para dokter yang mempunyai inisiasi bahwa masyarakat ini perlu adanya klinik nyeri. Dan kemana lagi? RSI Jepara. Betul. Ya, ini ya. Maka kita sambut baik. Nah untuk itu kami sebagai yayasan tentunya ya menyambut baik. Dan justru malah kami juga inovasi ini harus kita kembangkan. Baik. Termasuk kemarin itu juga dalam rangka HUT RSI 36 ini juga di samping klinik nyeri juga ada perawatan luka diabetes. Perawatan luka diabetes. Karena sekarang ini orang tuh di Jepara banyak yang manis-manis, Mbak. Nah, Mbak Tasya ini manis juga ya. Banyak yang manis-manis. Tapi nggak diabetes, Pak. Oh iya. Nah, semoga kita hampir semua itu sekarang lama-lama penyakit masyarakat tuh hampir semua. Darah tinggi, diabetes, kalau sudah usia tuh mulai gitu lah. Untuk itu maka kita memang ini kita bukan mendoakan masyarakat terus kita punya inovasi, bukan, tapi mengantisipasi untuk membantu masyarakat agar terselamatkan dari hal-hal tadi nyeri, diabetes. Jadi saya sebagai aktivitas kami sebagai masyarakat biasa juga kami menyambut baik dan kami juga memang sehari-hari bergelut dengan beberapa hal kaitannya dengan nyeri tadi. Olahraga itu juga sering yaitu dan nyeri ini merupakan alarm atau tanda bahwa tubuh kita ada yang tidak benar. Nah kalau alarm ini muncul segera, ini ya alhamdulillah sebenarnya, sehingga kita segera bisa memeriksakan atau melihat apa sih tubuh kita yang nggak benar gitu dok ya. Tapi kalau kita luka apapun nggak terasa apa-apa, bahaya. Nah itu jadi ngeri. Jadi nyerinya jadi ngeri, tahu-tahu ya wassalam. Wassalam susah itu. Nah, jantung nyeri di dada itu juga pasti ada alarmnya. Alarmnya itu jantung itu karena ada nyeri, itu mungkin bisa karena darah tinggi, diabetes, sehingga penyempitan itu juga dari nyeri. Nah inilah nanti ada pakarnya, Pak Dr. Mul ini pakar rehabilitasi medis, insya Allah akan mengurai apa penyebabnya. Nah itu. Tapi paracetamol ini bukan salah satu obat, bukan. Ini hanya gampangnya untuk emergensi. Baik, penanganan pertama. Iya, jangan asal dikasih paracetamol, selesai. Nggak periksa lagi, kemungkinan Anda akan ya itu gitu Pak Dokter ya. Saya nggak dokter tapi kan karena sahabatnya dokter jadi kadang nah, itulah. Jadi sekali lagi saya sebagai ketua yayasan bersama para pengurus yayasan mendukung pengembangan RSI ke depan dengan adanya tambahan klinik-klinik baru yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jangan sungkan-sungkan masyarakat Jepara, kita ada adanya klinik ini bukan untuk kita istilahnya menjerat masyarakat mendoakan, tapi ini membantu masyarakat karena RSI adalah rumah sakit satu-satunya rumah sakit Islam yang kita kenal, yaitu kita sahabat kepada semua masyarakat, membantu pasien dengan pelayanan prima. Dan sembonya yaitu RSI Jepara kini lebih baik. Kini lebih baik. Baik Bapak, sedikit harapannya untuk semua karyawan-karyawati RSI Pak di usia ke-36 tahun ini untuk memberikan motivasi lah ya. Tadi seperti apa yang disampaikan di apel saya, bahwa 36 tahun itu merupakan usia yang sudah dewasa. Orang untuk menjadi dewasa itu perjalanannya tidak mungkin mulus. Betul. Kalau orang sejak lahir ditakdirkan mulus terus itu belum tentu nanti di usia tuanya itu akan menjadi tanggap ataupun kuat terhadap yaitu berbagai istilahnya permasalahan. Tapi kalau mulai awal kita di tempat permasalahan, insya Allah di usia 36 kita sudah leading untuk menghadapi masalah dan kita akan terus. Dan untuk itu kepada karyawan, khususnya kepada karyawan, jangan anti perubahan. Jangan anti perubahan. Kita kalau perubahan itu memang inovasi ataupun mungkin manajemen melakukan perubahan ini baik, kenapa tidak oke? Kan gitu. Harus oke. Dan pengurus yayasan pun gitu. Kalau ada inovasi perubahan dari yayasan maupun kemanajemen, jangan dipandang kita menghalang-halangi, tapi harus kita pikiran yayasan itu tanpa batas, bahwa kita sebagai pemilik itu demi untuk masyarakat. Karena yayasan tidak mengambil profit,
tapi yayasan untuk mengembangkan RSI Jepara. Baik. Insya Allah kalau kita amanah berkah, semuanya itu berkah sampai keluarganya. Amin ya robbal alamin. Ayo Karyakti semangat bahwa kita semua yayasan, direksi, semua karyawan adalah pemilik RSI Jepara. Rumah sakit maju, maka semua akan insya Allah sejahtera. Iya. Yang menjamin siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat. Semangat. Seperti moto RSI ya Pak, pelayananku ibadahku. Itu pelayanan kita. Maka nilai-nilai syarat Islam harus kita kedepankan. Integritas dan juga kejujuran harus kita kedepankan. Karena apa? Kejujuran yang menilai tidak bisa dari yayasan, dari direktur, maupun dari dokter nggak bisa, tapi Allah yang tahu di mana-mana. Kalau kita tidak jujur, insya Allah bendu itu akan datang. Baik. Niatnya jelek itu bendu akan datang. Jadi kita menghadapi hidup itu insya Allah enjoy itu aja. Kita mulai kejujuran dari hati kita, dari diri kita begitu. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Gitu. Insya Allah RSI akan maju lebih. Amin. Satu kata untuk RSI? Tadi. Kini lebih baik. Kini lebih baik. Tepuk tangan untuk Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Hari yang sangat luar biasa. Ini saya tahu jadwal Pak Edi padat banget hari ini, ya kan? Tapi untuk menyempatkan waktu membersamai semua teman-teman RSI pagi hari ini di usia yang ke-36 tahun. Nah, beralih nih Nasya ke Dr. Singgistiono MKes MMR, PLT Direktur RSI Sultan Hadirin Jepara. Dokter, selamat pagi, terima kasih banyak. Ini RSI di usia yang ke-36 tahun, seberapa siap ini RSI Sultan Hadirin menangani khususnya kasus nyeri di Kabupaten Jepara? Saya tahu ini setelah podcast banyak masyarakat yang datang ke sini, Pak nyeri. Monggo Pak Singgi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Yayasan, Pak Dr. Mul, mewakili sejawat dokter semuanya dari komite medis, para Bapak Ibu pengurus yayasan, kawan-kawan dari manajemen dan seluruh karyawan. Pertanyaannya sangat menarik, seberapa siap? Kita insya Allah siap 100%. Kenapa? Karena memang yang disampaikan oleh Dr. Mo, Pak Ketua, bahwa rumah sakit ini ingin membantu masyarakat yang mempunyai masalah, terutama masalah nyeri. Tadi Dr. Mo katakan, kalau nyeri biasanya akan terganggu aktivitasnya. Kalau kebetulan orang itu adalah kepala keluarga, maka akan terganggu ekonominya. Betul. Nah, kata Pak Edi, kata Pak Ketua, rumah sakit ini membantu supaya cepat sembuh, cepat bisa produktif, dapat uang lagi, otomatis keluarganya harus sehat begitu ya. Jadi kita sangat siap. Nanti pasien atau keluarga atau masyarakat Jepara yang membutuhkan, kita akan siapkan ruang yang khusus untuk ini dengan warna yang khusus. Jadi nanti akan mudah untuk mencari, tidak di mana ya kliniknya, tempatnya, ruangnya. Ada warna yang khusus sudah kita siapkan. Warna apa itu Pak Singgi? Kemungkinan adalah biru muda. Ini biru muda kita, ya. Biru muda. Itu ada filosofinya. Jadi supaya damai. Orang yang datang tadi ngeri, menurut beliau ngeri dan nyeri. Dokter Mo juga sampaikan itu datang membawa masalah, begitu masuk sudah damai dulu hatinya. Baik. Mengurangi tekanan darah sehingga kalau ada tindakan tidak harus menunggu tekanan darahnya normal. Kemudian di sini insya Allah akan disambut oleh tenaga paramedis, tenaga staf-staf non paramedis maupun non dokter dengan ramah, dengan sepenuh hati. Itu yang menambah untuk masyarakat merasa inilah rumah kedua setelah rumah di rumah. Karena sesungguhnya orang sekarang itu cari tempat yang seperti di rumahnya sendiri, sehingga itu yang membuat betah. Dan kita ingin Rumah Sakit Islam Sultan Hadirin ini menjadi rumah kedua bagi orang yang memerlukan penanganan kesehatan khususnya nyeri. Baik, ini. Nah, pasti Bapak Ibu yang ada di rumah juga ingin tahu ini, masyarakat ingin tahu. Kalau sakit nyeri, ada enggak atau bisa enggak ke RSI pakai BPJS? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, tercover BPJS? Tercover. Dan bahkan tidak harus datang lebih dulu. Kita bisa menggunakan mobile JKN. Mobile JKN. Betul, dari rumah bisa, dari kamar bisa, dari kamar mandi bisa, ya.
dan tidak harus yang bersangkutan, bisa keluarga, bisa sahabatnya, dimanapun tempatnya bisa melakukan. Ribet nggak? Enggak, sangat mudah ya, sangat mudah. Sangat mudah. Bahkan kalau misalnya kepepet, belum sempat melakukan, insya Allah di sini nanti akan dibantu di pintu masuk, ada security yang dengan insya Allah ramah, cepat dalam soal membantu penanganan sampai diantar di lokasi yang ditunjuk. Oke. Ini RSI juga memberikan jaminan begitu ya. Iya. Karena kan biasanya masyarakat datang dengan kondisi sakit, emosional nggak stabil, tingginya harus ditangani, tapi harus melalui prosedur yang ada. Jadi kami mempunyai target pasien insya Allah tidak boleh mendapat penanganan lebih dari 60 menit. Jadi kita targetkan kurang dari 60 menit sudah tertangani, ketemu dengan dokter, mendapat pelayanan sampai mendapatkan obat sampai beliau pulang. Oke, apa yang ingin Pak Singgi berikan pesan untuk warga masyarakat Jepara ini terkait klinik nyeri yang ada di RSI? Iya, jadi masyarakat Jepara yang kami hormati, kami cintai Jepara, karena di Jepara sudah ada tempat yang insya Allah bisa membantu, menyembuhkan, membantu untuk mengurangi, membantu untuk mempercepat proses masalah tentang nyeri, yaitu di Rumah Sakit Islam Sultan Hadirin. Baik. Kami sekarang atau kini kami lebih baik. Oke, sekarang kini kami lebih baik. Tepuk tangan untuk para narasumber kita pagi hari ini. Bapak izin mungkin dari Pak Ketua Yarsi untuk memberikan pertanyaan mungkin ya. Ada 6 gift Pak, ini kita bagi-bagi pagi hari ini. Siapa yang bisa menjawab langsung angkat tangan ya, maju. Pertanyaan kepada audien ini. Betul. Oh ya, terima kasih. Baik, saya yang bisa ngangkat tapi dalam hitungan detik ya. Siap-siap ya. Tahun berapa RSI berdiri? 1, 2, ya monggo. Oke. Nah, sepenting kalau dijumlah itu menjadi 36 ya. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Tantri. Ibu Santi. Oke, Bu Santi. Kemudian, iya 2 Pak, jadi 6. Pak ini lagi. Bu Santi catat ya. Nanti Rumah Sakit RSI ini berdiri sudah 36 tahun yang lalu. Dan saya mohon yang tahu bahwa RSI ini akan melakukan inovasi. Inovasinya itu ada 2 inovasi. Apa sebutkan? 1. Ada yang tahu? Moga. Bisa maju? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa dulu? Dengan Solekan, perawat ruang jam-jam. Inovasi 2 inovasi yang akan dilakukan, 1 membuka klinik nyeri dan perawatan luka di Kukitus. Langsung kasih. Berarti mendengarkan. Menyimak luka, begitu ya. Oke, baik. Nah, ini beda. Kalau tadi Pak Edi sudah kasih pertanyaan, Nasya buka ini buat yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber. 2 orang terlebih dahulu. Siapa yang mau tanya? Oke, tak balik. Baik Mbak, silakan maju ke depan. Ya. Dengan Mbak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Dewi, bagian pendaftaran. Oke Mbak Dewi. Ya. Yang paling depan ini ya bagian pendaftaran. Iya. Ya. Pertanyaannya, apakah di klinik nyeri juga bisa menangani nyeri psikis yang bermanifestasi menjadi nyeri fisik? Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Mul. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebelumnya agak terbalik sedikit ya. Nyeri psikis sudah ada. Jadi nyeri yang tidak tertangani akan menjadi gejala psikis. Nah, gitu, ya. Jadi psikisnya terganggu ya. Fisiknya dulu. Fisik dulu, ya akan menjadi nyeri kronis. Nah itu baru psikisnya. Yang pikiran, hati. Jadi ngeri sedap. Ngeri sedap. Oke. Sebetulnya ada. Jadi di bagian rehab medik itu ada
unit namanya unit psikologi, ya, terutama psikologi klinis. Ya, nanti kita usulkan ke Pak Direksi, Pak Ketua Yayasan bahwa rehab medik itu sebuah suatu instalasi terdiri dari beberapa unit. Yang pertama kita sudah punya fisioterapi, kita sudah punya okupasi terapi, kita sudah punya terapi wicara. Ya, tinggal nanti psikologi. Psikologi ini penting terutama untuk tadi gejala psikis tadi karena nyeri yang tidak teratasi, dan juga penting juga untuk tumbuh kembang anak sebetulnya karena banyak sekali pasien sekarang gangguan tumbuh kembang anak itu memerlukan sentuhan psikologi, dan itu bisa one stop care di rehab medik. Ya, jadi kita usul kalau bisa Pak ada psikologi klinis. Psikologi klinis. Iya. Berarti nanti usia 37 tahun Pak. Oh, lama ya? Kalau bisa secepatnya. 36 tahun 1 bulan. Oke, baik. Oke, Dokter Mul atas penjelasannya cukup dokter. Ada pertanyaan lagi? Yuk, silakan. Oh, Bapak terlebih dahulu ya Kak ya. Oh, baik. Mas, bapaknya Mas yang depan. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Mol ya. Saya ini riwayat punya nyeri sudah ada 20 tahun lebih Pak. Bapak maaf. Ya, maaf. Bapak namanya siapa Pak? Pak Nurholis, Pak pengurus Nurholis. dari RS. Oh, Maaf, ya. Ya, itu saya tanyakan, itukah ada bisa komplikasi apa tidak ya Pak? Saya itu sudah ada 20 tahun lebih. Sudah berobat kemana-mana, sudah suntik, injeksi, punggung sudah. Terus kemarin barusan tusuk jarum, sakitnya udah muntah ampun, harganya juga mahal, tapi tidak ada apa ya, saya tidak ada anunya ya. Nggak ada efeknya. Nah, itu gimana Pak? Saya tuh mohon untuk bisa ada komplikasi apa enggak ya Pak? Terima kasih. Baik Pak Nurholis. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik ya, sekalian konsultasi bisa. Monggo dijawab ini. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali Pak Nurholis. Jadi nyeri itu yang paling penting itu pertama kali diagnosa. Diagnosa harus tepat. Ya, pertama kali yang paling penting diagnosa, yang kedua diagnosa, yang ketiga juga diagnosa. Saking pentingnya diagnosis, karena dengan diagnosis yang tepat kita akan melakukan tindakan yang tepat pula tepat ya. Pula. Tuh, yang kedua karena sudah 20 tahun lebih dari 3 bulan berarti sudah memasuki nyeri kronis. Jadi kalau bisa pengobatannya dibantu dengan psikoterapi. Contohnya relaksasi. Nanti kalau sudah ada psikologi klinis Pak, ya di situ expertnya untuk relaksasi, penanganan nyeri itu ada sebetulnya. Baik. Ya, dia membantu mengeluarkan endorfin dalam tubuh. Endorfin itu morfin yang dihasilkan oleh tubuh, namanya endorfin. Dengan relaksasi oleh psikologi itu nanti bisa keluar, nyerinya bisa berkurang. Gitu. Ya, ngoten ya Pak. Oke, baik. Satu lagi. Yuk Mbak, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mala dari Rekam Medis, izin bertanya, untuk pasien lansia yang memiliki banyak komorbid, seberapa aman prosedur penanganan nyeri yang dilakukan di klinik nyeri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mala, terima kasih. Dokter. Terima kasih Mbak Mala, pertanyaannya bagus dan susah jawabnya. Jadi di klinik nyeri itu sebelum kita melakukan tindakan ada screening dulu. Yang pertama kita jelas anamnesis, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu itu apa saja kita screening. Kemudian vital sign itu penting sekali, ya, terutama tensi, ya, karena kalau tensi untuk nyeri itu, untuk tindakan itu kita bisa toleransi itu tensinya maksimal 140/90. Di atas itu kita agak hati-hati ya, ngeri sedap, ya, walaupun kadang-kadang kita berani tapi juga bismillah, ya. Karena agen yang kita masukkan itu ada salah satu obat berjenis kortikosteroid. Nah, itu juga bisa meningkatkan tensi. Jadi kalau sudah tinggi sekali ya kita
turunkan dulu, kita konsulkan ke penyakit dalam. Ya, kalau semuanya sudah aman, lewat penyakit dahulu aman, kondisi sekarang aman, baru kita melakukan tindakan intervensi pain. Di klinik nyeri nanti kita tindakannya menggunakan guidingnya USG, USG ya, ultrasonografi. Ya, jadi dengan USG kita guiding, nanti jarumnya masuk pas tepat di tempat penyebab nyerinya itu. Ya, jadi kita seperti sniper nembak pas di nembak pas sasaran ya, begitu ya. Kalau tanpa USG kita blind. Ya, bisa kena sebelahnya, bisa kena sebelahnya. Ya, tapi kalau dengan guiding USG sniper harus tepat di sasaran. Baik, dokter. Intinya memang kita nggak usah menunggu nyeri menjadi misteri ya dok ya. Ya, jangan sampai menjadi nyeri kronis. Yang tak terpecahkan begitu. Jadi bertahun-tahun malah justru jadi kronis nantinya. Ya, jadi solusinya ke RSI Sultan Hadirin saja gitu. Masih ada satu gift ini buat Anda. Yuk silakan Mbak. Sacet pokoknya ayo. Cuma satu, tinggal satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky, perawat dari Ruang Mina. Dokter, saya mau minta solusinya. Ya Mbak Rizky, kalau solusi hutang nggak bisa ya? Pasti sendiri Bu kalau itu. Dokter begini, kalau misalnya kita mengalami nyeri tiba-tiba di rumah, entah itu tengah malam misalnya, itu penanganan awal yang harus kita lakukan sebelum kita kayak langsung ke rumah sakit atau kita minum obat apa nggih dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rizky. Pasti agak ngantuk tadi. Enggak, Mbak Rizky. Mbak Rizky udah sarapan pagi ya tadi ya? Udah sarapan ya? Belum? Oh belum dokter. Silakan dokter Bol. Ya, terima kasih Mbak Rizky. Tadi sudah disampaikan ya. Kita punya persediaan obat di rumah ya untuk nyeri. Yang pertama tadi yang paling aman dan mudah didapatkan paracetamol. Ya. Yang kedua mudah juga kompres hangat. Di bagian yang nyeri ya dok? Di bagian yang nyeri itu juga bisa mengurangi nyeri. Kalau di bagian keperawatan ada namanya apa? BWZ itu ya, yang kayak kantong merah itu, ya betul. Hanya dua itu obat emergensi untuk nyeri. Tapi kalau nyerinya akut, nyeri akut mendadak tiba-tiba ada peradangan, proses peradangan, jangan dikompres hangat, tapi kompres dingin, kompres es. Jadi prinsipnya rise. Kalau terbentur, radang, bengkak, olahragawan, sepak bola, itu rise, diistirahatkan itu rest, ice. Kalau di sepak bola biasanya kan disemprot itu. Ya, klor etil itu yang diambil dinginnya. Jadi sensasi dinginnya klor etil itu yang diambil. Ice, kompresi, dibebat, biar tidak bengkak, pakai elastik bandit, bebat. Kemudian E-nya elevasi, ditempatkan lebih tinggi dari jantung supaya tidak terjadi pembengkakan. Baik. Oke. Cukup? Mbak Rizky? Terima kasih. Hari yang sangat luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya pagi hari ini. Ya, dokter, sedikit pesan untuk Bapak Ibu yang hadir di sini dan juga masyarakat Jepara kalau menghadapi rasa nyeri, apa yang harus dilakukan dan harus datang kemana. Sekali lagi ini hal penting dokter, ini poinnya. Terima kasih. Jadi untuk masyarakat Jepara, apabila nyeri terjadi itu mendadak akut, kita harus aware, kita harus harus perhatian. Kenapa kok ini nyeri? Pasti ada sesuatu dalam tubuh kita. Ya, boleh kita pertama dengan itu tadi. Apabila tidak sembuh, harus segera dibawa ke rumah sakit Sultan Hadirin. Di sini insya Allah kita siap melayani dengan ikhlas. Dengan ikhlas dan melayani dengan hati tentunya ya. Baik, kami undang ke 6
tadi ya yang beruntung mendapatkan gift. Yang pertama Ibu Santi, silakan maju ke depan. Kemudian Bapak Solekan, ada Mbak Mala, Mbak Dewi, kemudian juga Ibu Santi, Mas Solekan tadi ya. Kemudian Mbak Mala, Mbak Dewi, kemudian Pak Nurholis dan Mbak Rizky. Keenam penanya dan yang beruntung mendapatkan gift silakan maju ke depan, dan kami mohon Bapak Ketua, kemudian Bapak Direksi dan Bapak Dokter untuk bersedia memberikan gift yang sudah dipersiapkan. Kami mohon untuk bisa menempatkan diri. Baik, inilah akhir dari podcast Klinik Nyeri, misteri nyeri akut. Nantikan misteri yang lainnya dari RSI Sultan Hadirin Jepara. Oke, yang pertama gift diberikan kepada Ibu Shanti. Oke, ya urut deh Ibu Santi dari Bapak Nurholis yang pertama. Baik, Bapak Nurholis. Terima kasih Pak Nurholis, semoga diberikan kesehatan ya Pak ya. Kemudian ada Ibu Santi. Ibu Santi, selamat. Monggo. Pak Dokter Mul. Kemudian selanjutnya ada Mbak Mala. Oke. Senyum. Kemudian ada Mbak Dewi. Monggo. Bapak. Dan selanjutnya Mbak Rizky. Ya, dilanjutkan foto bersama terlebih dahulu. Monggo. Oh, Mbak Rizky. Maaf loh Mbak Rizky. Saya kira door prize-nya Mbak Rizky gift-nya itu sarapan pagi, nambah lagi gitu. Baik, tepuk tangan untuk para pemenang gift dan dilanjutkan foto bersama terlebih dahulu. Bapak, mohon izin foto bersama. Monggo, Bapak. Oke. Monggo Bu Hesti. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk para narasumber kita, Bapak Dr. Mulyo Hadi Hartawan, spesialis rehab medis, Bapak Hedi Sujatmiko SOS MMMH, dan Bapak Dr. Singgistiono MKes MMR, PLT Direktur RSI Sultan Hadirin Jepara. Semoga saja podcast Klinik Nyeri Misteri Nyeri Akut pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan tepuk tangan untuk Anda semuanya. Iya, terima kasih Bapak. Semoga saja RSI Sultan Hadirin di usia yang ke-36 menjadi rumah sakit idola masyarakat Jepara. Dokter, terima kasih luar